teman-teman, hari ini akan saya prediksi untuk bintang Capricorn. Keberuntungannya dan kewaspadaan di tahun 2023 seperti apakah? Semoga baik-baik saja ya. Untuk bintang Capricorn, yang pertama untuk asmara bintang Capricorn. Asmara bintang Capricorn, ada pihak ketiga dan kamu tersakiti, sehingga kamu bingung hubungan ini mau ke bawah kemana. Kemudian kamu berusaha untuk tegar di sini, tapi bagaimanapun kejadian itu membuat dirimu merasa kayak kekhawatiran, kegelisahan yang kamu hadapi. Selanjutnya, tapi di sini pada akhirnya kamu menjalin kemitraan atau hubungan dengan seseorang dalam tahap masih berteman. Dan di sini juga ada simbol di mana kamu merasakan kesedihan, kesepian. Selanjutnya untuk karir dari bintang Capricorn di tahun 2023. Ada simbol strength, kekuatan. Selanjutnya tantangan. Jadi artinya kamu harus kuat menghadapi tantangan dalam pekerjaan. Hati-hati, ada kondisi kamu bisa kena PHK atau kamu bisa tersakiti atau kecewa di dalam karirmu nanti. Ada keputusan atau ada aturan-aturan yang begitu kaku di dalam perusahaanmu, tapi pada akhirnya kamu bisa memenangkan atau menaklukkan hal itu. Selanjutnya, dan kamu bersukacita di karirmu. Wow, jadi karir ini kamu menghadapi kondisi yang betul-betul sulit, tapi pada akhirnya kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, bahwa kamu bisa melewati masa-masa sulit itu, dan pada akhirnya happy ending ya. Selanjutnya untuk keuangan. Untuk keuangan, ada kabar-kabar baik terkait sesuatu keuangan yang bisa lebih optimal kembali. Di sini kamu diharap fokus pada memanajemen keuanganmu ya. Jangan tidak fokus. Dan ketika kamu mau fokus untuk memanajemen keuanganmu, akan ada kondisi keuangan yang mapan di sini, tapi harus diimbangi dengan kerja keras ya. Ada kondisi-kondisi yang bagus. Dan saatnya kamu relaksasi di sini. Hidup nyaman, hidup tenang. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan, ada simbol cangkir 7. Yang artinya sebuah harapan, sebuah mimpi. Tapi mimpi itu bisa terkabul, bisa tidak. Karena untuk mengabulkan mimpi tentunya harus berjuang, berusaha. Jika tidak terkabul ya apa boleh buat, seperti itu ya teman-teman untuk cangkir 7 ini. Ada simbol The Dreamer juga, pemimpi. Berhalu-halu kamu. Pada akhirnya ada kondisi di mana kamu bisa sakit, tapi bisa sembuh. Tapi bisa kambuh juga karena kondisi lingkungan yang mungkin kurang mendukung untuk kesehatanmu atau hal yang lainnya ya. Selanjutnya semangat. Jadi seperti ini teman-teman untuk asmara. Kamu ada kemungkinan asmaramu kemasukan pihak ketiga. Dan di sini kamu menghadapi kekecewaan dan kekhawatiran akan kelanjutan hubunganmu ke depannya. Makanya setelah ada kejadian tersebut, kamu bimbang. Saya harus bagaimana dengan asmara ini? Dengan hubungan ini? Kalau dilanjut yang ada pikiran-pikiran negatif thinking ke depannya nanti bagaimana? Jadi ada ketidakpastian di dalam hubungan ini. Tapi pada akhirnya kamu berusaha untuk untuk menyelesaikan perkara tersebut. Nah, ada kekhawatiran di sini.
ada kekhawatiran walaupun kamu sudah menyelesaikan perkara tersebut, yang bisa diartikan kamu sudah memutuskan orang tersebut, ya. Atau jika kamu tidak memutuskan, paling tidak kamu sudah berusaha untuk menjalin hubungan kembali dengan orang tersebut agar hubungan lebih baik lagi. Ini buat yang melanjutkan hubungan, ya. Tapi pada akhirnya setelah kamu melanjutkan hubunganmu, ada kondisi di mana kamu merasa kurang diperhatikan, merasa kesepian dengan kehidupan asmaramu. Padahal kamu sudah berusaha untuk berbaikan kembali dengannya, tapi nggak bisa dipungkiri karena sudah ada ibaratnya gelas yang retak tidak bisa dilem kembali, ya. Itu membuat rasa kekecewaanmu begitu kental di dalam hatimu, dan di sini sekalipun kamu sudah berusaha baik kembali dengan pasanganmu, yang ada hidupmu juga sepi sunyi. Nah, ini untuk yang berkeluarga atau untuk yang sudah memiliki kekasih. Yang dua arti, ya, kamu bisa memutuskan hubungan tersebut, tapi kamu masih trauma atau masih selalu mengingat kejadian tersebut, dan ketika kamu menjalani hubungan dengan seseorang yang baru, ada perasaan-perasaan di mana kamu bisa dikatakan kurang klik dengan orang yang baru tersebut. Atau kamu menjalin hubungan kembali dengan orang yang sudah menyakitimu, memupuk kembali hubunganmu, meningkatkan kembali hubunganmu, tapi karena kekhawatiranmu yang begitu lekat, pada akhirnya ibaratnya gelas yang retak, yang namanya retak itu kan nggak bisa dilem. Kalaupun dilem akan kelihatan keretakannya, yang intinya ada perasaan sakit hati yang membekas di dalam dirimu, dan hubunganmu pada akhirnya juga ada ketidakharmonisan di dalam batinmu. Sekalipun ada hubungan yang tetap berjalan, tapi kamu merasa kesepian atas kondisi-kondisi hubungan asmaramu. Seperti itu, ya teman-teman. Untuk pekerjaan, kamu juga menghadapi masa-masa yang sulit di sini. Makanya di sini disarankan harus bisa mengendalikan egomu dalam bekerja. Ada ketidakcocokan, ada persaingan, atau adalah masalah-masalah yang bisa membuat karirmu gulung tikar atau kamu menghadapi pailit. Nah, di sini ada benturan-benturan, mungkin kamu ada benturan dengan bosmu yang memutuskan yang begitu keras, atau kamu terkait dengan aturan di perusahaan yang begitu kaku, sehingga ada masa-masa di mana kamu menghadapi kondisi pekerjaan yang begitu sulit. Tapi pada akhirnya dengan kondisi-kondisi ini kamu bisa menaklukkan semuanya itu, menaklukkan tantangan-tantangan yang ada. Tapi kamu jangan lengah ketika kamu bisa menyelesaikan masalah, bisa menaklukkan. Akan ada orang-orang tersakiti dikarenakan kemenanganmu. Nah, makanya sekalipun nanti kamu bisa melewati masa-masa sulit di pekerjaan, kamu juga harus hati-hati dengan lingkungan di sekitarmu, ya. Harus hati-hati karena akan ada orang yang tersakiti karena kemenanganmu. Itu untuk pekerjaan, teman-teman. Untuk keuangan, keuangan bisa dikatakan baik artinya semuanya, tidak ada sesuatu yang bisa bisa membuat kamu khawatir di sini. Ada kabar baik, tapi di sini disarankan kamu harus memanajemen keuangan dengan baik, mengusahakan keuangan dengan baik, selalu bekerja keras. Di sini nanti akan ada kemapanan kepada dirimu. Ada kemapanan setelah kamu bekerja keras, dan saatnya kamu relaksasi, saatnya kamu hidup untuk menikmati, untuk keuangan seperti itu. Yang perlu diperhatikan ini kesehatan. Kesehatan ini kamu kayaknya ada keinginan ingin tubuh yang sehat, tapi tidak didukung dengan usahamu. Yang pada akhirnya ada kondisi di mana ada penyakit yang nempel di tubuhmu. Dikarenakan kamu terlalu lengah. Tapi sakit itu nanti bisa sembuh, namun juga bisa kambuh lagi atau muncul lagi penyakit yang baru.
dikarenakan kondisi-kondisi yang tidak sehat di dalam lingkunganmu, atau kamu ketularan seseorang dan lain sebagainya. Makanya di sini mulai saat ini, sebelum hal ini terjadi pada kesehatanmu, kamu harus bisa safety untuk dirimu sendiri. Perhatikan daya tahan tubuhmu ya, semangat untuk mempertahankan kesehatanmu. Nah, mari kita ungkap di sini, tubuh-tubuh manakah yang harus diperhatikan olehmu? Tubuh-tubuh manakah yang harus kamu perhatikan? Pakai ini ya. Tubuh-tubuh yang harus, bagian tubuh yang harus kamu perhatikan terkait dengan kesehatan. Kepala ada pergerakan. Pergerakan ini bisa pergerakan ke maju atau mundur ya. Jadi untuk kepala harus diperhatikan juga. Selanjutnya tenggorokan ada blessing, tenggorokan baik. Untuk paru-paru ada selited. Paru-paru ini bisa baik, juga bisa ada kondisi-kondisi yang agak lemah teman-teman. Makanya di sini gimana caranya agar paru-parumu sehat, lebih sehat lagi. Misalnya kamu harus berhenti merokok, atau kamu harus populasi udara harus diperhatikan juga. Tapi yang namanya hidup di perkotaan tentu juga sulit ya. Tapi sekali-kali cobalah untuk refreshing. Makanya di sini kan saatnya untuk menikmati hidup di keuangan ini. Saatnya untuk mencari udara segar seperti itu untuk kesehatan paru-parumu. Selanjutnya untuk jantung. Jantung fokus, bagus. Untuk ginjal perspektif pemikiran. Ginjal juga harus diperhatikan. Perbanyak minum air putih ya. Selanjutnya untuk perut purifikasi. Perut ini juga harus diperhatikan. Purifikasi ini ibaratnya pemurnian. Kalau ada sesuatu yang sakit ya harus diobati. Jadi ada kondisi di mana perutmu memiliki kayak penyakit ma atau apa yang ada di sekitar perut, pokoknya ya penyakitnya, dan itu harus dimurnikan kembali atau harus diusahakan sehat atau diobati yang bisa membuat kesembuhan di penyakit tadi. Di bawah perut naik turun. Kaki lega, jadi kaki baik. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan di sini lebih ke arah ginjal, kemudian perut, dan di bawah perut. Semoga saja kamu bisa sehat ya. Yang namanya prediksi ini tadi kan prediksi general, tidak bisa mengcover semua energi orang yang berada dalam naungan bintang Capricorn. Jadi ada yang tembus, ada yang tidak, juga ada yang nyerempet sedikit, mohon dimaklumi. Nah, sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi bintang yang lain.